Selamat malam Bapak dosen, perkenalkan nama saya Marissa Nuristio dengan NIM 2023-32099. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah manajemen akuisisi strategi sistem informasi. Materi yang saya bahas berisi 10 studi kasus mengenai bagaimana sebuah organisasi merencanakan memilih, mengimplementasikan, hingga mengevaluasi sistem informasi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya, baik, pada presentasi ini saya akan membahas 10 topik utama, yaitu yang dimulai dari sistem informasi sebagai aset strategi, analisis kebutuhan sistem informasi, strategi build dan buy, analisis investasi menggunakan ROI, selanjutnya TCO dan NPF, pemilihan vendor, agile project management, change management, evaluasi keberhasilan implementasi, cloud computing dan SaaS atau SaaS, hingga audit sistem informasi. Seluruh materi tersebut saling berkaitan karena menggambarkan tahapan akuisisi sistem informasi dari awal hingga akhir. Baik, slide selanjutnya yaitu pada soal pertama ini dapat dijelaskan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi antara teknologi manusia, prosedur, teknologi, antara teknologi, manusia, prosedur, dan data yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta pengambilan keputusan. Saat ini, sistem informasi tidak hanya digunakan untuk mengelola data, tetapi juga menjadi aset strategi bagi perusahaan. Hal tersebut karena perusahaan dapat memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan real time sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Pada perusahaan manufaktur, misalnya bagian pembelian, gudang, produksi, hingga keuangan saling berhubungan. Apabila masih menggunakan sistem yang manual, contohnya sering terjadi keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan, bahkan koordinasi antar bagian menjadi kurang efektif. Dengan menggunakan sistem ERP yang terintegrasi, seluruh data dapat diperbarui secara otomatis sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi mampu meningkatkan produktivitas, mengurangi human error, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Slide selanjutnya yaitu soal nomor 2, yang dimana soal ini dibahas mengenai perusahaan retail yang mengalami keterlambatan pengelolaan stok. Masalah tersebut biasanya terjadi karena pencatatan stok yang masih dilakukan secara manual, belum terintegrasi dengan bagian penjualan maupun pembelian. Solusi yang tepat adalah menerapkan inventory management system. Sistem ini mampu memperbarui stok secara real time, memberikan notifikasi ketika stok mulai habis, menggunakan barcode atau QR code untuk mempercepat transaksi, serta menghasilkan laporan persediaan yang akurat. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari risiko yang dimana kehabisan stok maupun kelebihan stok sehingga operasional menjadi lebih efektif. Selanjutnya kita ada pada soal nomor 3 yang dimana dibahas mengenai strategi build dan buy. Strategi build berarti perusahaan mengembangkan sistem informasi sendiri sesuai dengan kebutuhan di bisnis. Keuntungannya adalah sistem lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan proses bisnis, serta keamanan dapat dikendalikan secara langsung. Namun, strategi ini membutuhkan biaya yang lebih besar, yang dimana waktu lebih lama dan tenaga ahli yang memadai. Sedangkan strategi buy berarti perusahaan membeli aplikasi yang sudah tersedia dari vendor. Keuntungannya adalah implementasi lebih cepat, biaya awal lebih rendah, serta vendor menyediakan layanan pemeliharaan dan dukungan teknis. Namun, perusahaan menjadi lebih bergantung kepada vendor dan kemampuan kustomisasi biasanya lebih terbatas. Menurut saya, strategi buy lebih cocok bagi perusahaan dengan kebutuhan yang umum, sedangkan build lebih tepat bagi perusahaan besar yang memiliki kebutuhan bisnis yang kompleks. Baik, selanjutnya yaitu kita pada soal nomor 4. Pada soal keempat ini kita membahas mengenai penyusunan bisnis case, investasi, sistem informasi. Yang terdapat 3 metode yang digunakan yaitu ROI, TCO, dan NPF. ROI digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan dari investasi, TCO digunakan untuk menghitung seluruh biaya selama sistem digunakan bukan hanya biaya pembelian. Sedangkan NPV digunakan untuk mengetahui apakah investasi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Ketiga metode ini saling melengkapi sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih objektif serta mengurangi risiko kerugian. Selanjutnya kita pada soal nomor 5, yang dimana dibahas mengenai pemilihan vendor. Vendor tidak boleh dipilih hanya karena menawarkan harga yang lebih murah. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pengalaman vendor, kualitas teknologi, layanan purna jual, kemampuan implementasi, keamanan sistem, serta ketepatan waktu penyelesaian proyek.
Dengan memilih vendor yang tepat, perusahaan dapat mengurangi resiko kegagalan implementasi dan memperoleh sistem yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Baik, selanjutnya kita pada soal yang ke-6, yang dimana selanjutnya adalah Agile Project Management. Agile merupakan metode pengelolaan proyek yang fleksibel dan dilakukan secara bertahap melalui sprint. Berbeda dengan waterfall yang setiap tahapannya harus selesai terlebih dahulu. Agile menunjuk Agile memungkinkan perubahan kebutuhan dilakukan selama proyek masih berjalan. Hal ini menimbulkan pengguna dapat memberikan masukan secara berkala sehingga sistem yang dikembangkan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, Agile meningkatkan komunikasi tim, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta mengurangi resiko kegagalan proyek. Selanjutnya kita pada soal nomor 7 yang dimana change management, keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. Banyak karyawan menolak perubahan karena belum memahami manfaat sistem baru atau merasa kesulitan untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan sosialisasi, pelatihan, melibatkan pengguna dalam proses implementasi serta memberikan dukungan dari manajemen. Dengan strategi tersebut, karyawan akan lebih mudah menerima perubahan dan menggunakan sistem secara optimal. Selanjutnya kita pada soal nomor 8. Setelah sistem digunakan, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap hasil implementasi. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain efisiensi operasional, kualitas informasi, kepuasan pengguna, kinerja bisnis, keamanan sistem, serta return on investment. Melalui evaluasi tersebut, perusahaan dapat mengetahui apakah investasi sistem informasi telah memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 9, yang dimana akan dibahas mengenai cloud computing dan software as a service atau SaaS. Strategi ini memberikan berbagai keuntungan, seperti biaya investasi yang lebih rendah, implementasi yang cepat, serta fleksibel tinggi, maupun kemudahan akses dari berbagai lokasi. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan risiko keamanan data, ketergantungan terhadap internet, serta ketergantungan terhadap vendor. Oleh karena itu, penerapan cloud computing harus disertai dengan pengelolaan risiko yang baik agar manfaat dapat diperoleh secara maksimal. Selanjutnya kita ada di soal pada yang terakhir, yaitu nomor 10, mengenai audit sistem informasi. Audit bertujuan memastikan bahwa sistem telah berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Beberapa aspek yang diperiksa meliputi efektivitas sistem, keamanan informasi, integritas data, keandalan sistem, pengendalian operasional, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Dengan adanya audit, perusahaan dapat mengetahui kelemahan sistem dan segera melakukan perbaikan, sehingga risiko dapat diminimalkan. Baik, selanjutnya kita berada pada penutup, yaitu sebuah kesimpulan. Manajemen akuisisi strategi sistem informasi merupakan proses yang dimulai dari analisis kebutuhan organisasi, pemilihan strategi pengadaan sistem, penyusunan business case investasi, pemilihan vendor, pelaksanaan proyek, serta pengelolaan perubahan, evaluasi hasil implementasi, hingga audit sistem informasi. Apabila seluruh tahapan tersebut dilakukan dengan baik, perusahaan akan memperoleh sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi operasional yang mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan keamanan data, serta memberikan nilai tambahan bagi organisasi dalam jangka yang panjang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan penyampaian saya. Terima kasih.